Salve, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dorwina Rositalan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 dari SMA Plus Kristen Rehoboth Oebelo. Di dalam video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan tujuan itu, maka terdapat 4 tugas pendidik. Yang pertama, pendidik harus berpihak pada murid. Yang kedua, pendidik harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pendidik harus memahami karakter murid. Yang keempat, pendidik harus memahami tujuan pembelajaran. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak adalah benih yang akan ditanam dan dirawat. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul berkualitas, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar dalam merawatnya. Sama halnya dengan pendidik dalam kegiatan pembelajaran, pendidik harus sabar dan memiliki banyak cara untuk menghasilkan generasi anak yang unggul, baik, dan berprestasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak dilahirkan bagai selembar kertas putih yang sudah tertulis penuh, tetapi bahwa tulisan-tulisan tadi merupakan tulisan yang buram. Sehingga pendidik berkewajiban menebalkan segala tulisan yang suram berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Sedangkan tulisan jahat hendaknya dibiarkan jangan sampai menebal dan makin jelas. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik harus menghamba pada anak, yaitu sistem among dengan ikhlas mengabdi kepada anak. Pendidik harus berserah diri pada anak dan mendidik dengan sepenuh hati, semurni-murninya. Menghamba pada anak ini bukan pula pendidik dapat diperlakukan dengan semena-mena, namun pendidik harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, perlu memperhatikan 2 kodrat. Yang pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam merupakan batas perkembangan potensi kodrati anak dalam proses perkembangan kepribadian. Kodrat alam adalah lingkungan tempat anak berada, yaitu kultur, budaya, maupun kondisi geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila dikaitkan dengan kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan anak untuk memiliki kecakapan abad 21 yang mengintegrasikan antara kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, sejatinya kita sebagai pendidik hendaknya mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan samanya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masih ingatkah kalian dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang guru sebagai pendidik? Ya, pertama, ingarsa sung tulada. Di depan memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik. Yang kedua, ing madya mangun karsa.
Di tengah memberikan semangat atau motivasi kepada peserta didik agar terus belajar dan berinovasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di belakang mendorong peserta didik agar tetap maju dan selalu mengikuti perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Apabila pendidik dapat menerapkan dengan baik pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, maka diharapkan kita dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki budi pekerti luhur dan memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual. Berikut ini adalah proses pembelajaran dan suasana kelas yang telah saya terapkan di SMA Plus Kristen Rehobot Oibelo yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menumbuhkan kepercayaan diri dari peserta didik. Yang kedua, pembimbingan. Yang ketiga, penerapan teknologi. Yang keempat, membangkitkan semangat. Yang kelima, penerapan permainan atau games. Yang keenam, keterampilan komunikasi bagi peserta didik. Yang ketujuh, kolaborasi atau diskusi. Yang kedelapan, berpikir kritis. Yang kesembilan, pembiasaan nilai religius. Dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang belum menyeluruh dan konsisten dalam memahami dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Namun, dari tantangan itu, saya bisa mengambil 3 solusi. Yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh atau teladan yang baik kepada murid. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih.